Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalila Zinia, NIM 210304250, kelas 2 Rek A MGT 5 dengan matkul pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Sebelum kita memasuki konsep dasar manajemen, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya organisasi. Yang kedua, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur untuk mencapai serangkaian tujuan tertentu. Di dalam organisasi terdapat konsep dasar organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia, kedua sumber daya fisik, ketiga sumber daya informasi, keempat sumber daya keuangan, dan yang kelima sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan. Apa itu? Yaitu menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu proses menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Contohnya itu dia dapat menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang kedua, dia tuh dapat berkegiatan perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang ketiga ada pengimplementasian, yaitu program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik dan benar. Contohnya, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir ada pengendalian atau pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi. Fungsinya, pertama, dapat mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, melakukan tindakan korektif dan solusi atas adanya penyimpangan dan masalah yang terkait pencapaian tujuan tersebut. Materi yang kedua, sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen yang kita rasakan saat ini, sebagaimana ciri adanya implementasi ilmu manajer seperti bangunan Ka'bah dan tembok Cina. Menurut Herbert Owen, perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik meliputi kelompok manajemen ilmiah atau sains. Yang kedua, ada perspektif manajemen perilaku meliputi studi outcome dan teori relasi manusia. Dan yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif, yaitu yang meliputi kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu manajer. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen yang merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen dan sekaligus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam organisasi dibantu dengan anggotanya. Manajer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Apa itu manajer umum? Manajer umum yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian pada suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajer fungsional adalah
Manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian saja, bagian perusahaan atau organisasi saja, dan tidak ikut campur dalam pekerjaan atau pada bagian yang lainnya. Selanjutnya, keahlian manajemen. Ketika kita ingin menjadi manajer dalam suatu perusahaan, kita harus mempunyai beberapa keahlian. Di antaranya, keahlian teknis, keahlian pengambilan keputusan, keahlian berkomunikasi, keahlian konseptual, dan keahlian mengelola waktu. Dan ketika kita menjadi manajer dalam suatu perusahaan, kita harus antisipasi atas kegagalan yang sering terjadi. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Yang kedua, gagal dalam mendengar atau memahami. Dan yang ketiga, gagal dalam menjelaskan arah ekspektasi kinerja. Ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak. Maksudnya, biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Terdiri dari manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Dan yang ketiga, biasanya manajemen supervisi biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Tanggung jawab dan etika manajemen. Pengertian tanggung jawab sosial adalah bentuk kegiatan organisasi yang tidak hanya menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, akan tetapi juga turut serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan komunitasnya. Etika manajemen adalah sekumpulan standar dan kepercayaan dan juga pikiran manusia atau tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan tersebut.